eh, apa namanya, yang kemarin hanya untuk mengenal lah tes TOEFL itu seperti apa. Cuma sedikit mungkin bisa apa, menambah wawasan kalau untuk soal grammar seperti ini, terus untuk soal written juga seperti ini. Memang kalau untuk perkenalan seperti itu. Terus untuk materi kita hari ini kita juga masih berkenalan dengan materi dasar sebelum nanti kita masuk ke buku. Jadi untuk materinya nanti seputar soalnya gimana, terus lagi apa, materi yang harus dipelajari itu atau yang harus diketahui itu apa saja. Baik, kita mulai saja. Untuk Bu Siti bisa mengikuti ya Bu ya. Kalau untuk mikrofonnya belum terdeteksi itu Bu kalau di sini. Baik, jadi untuk topik materi kita, kita akan berkenalan untuk materi dasar ya sebelum masuk kita ke buku, dan untuk modulnya juga sudah saya share di situ. Nah, jadi seperti yang kemarin kita perbincangkan bahwasanya soal grammar TOEFL itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah structure dan yang kedua adalah written, dan jumlah soalnya itu ada 40. Dan soal 40 ini nanti harus dikerjakan selama waktu 25 menit. Jadi nggak bisa lebih dari itu. Dan biasanya kalau tes TOEFL ITP itu ya 25 menit itu waktu yang cukup sebenarnya. Kalau misalkan kita udah paham materinya. Jadi sebenarnya sih masih ada waktu sekitar 3 sampai 4 menit untuk mereview. Jadi 25 menit itu waktu yang cukup. Terus untuk soal yang struktur ini kan kemarin jumlahnya ada 15, di mana soal struktur itu diminta untuk melengkapi kalimat yang belum lengkap. Jadi sangat sederhana tugasnya, cuma melengkapi aja. Terus untuk soal yang written, yaitu sisanya dimulai dari nomor 16 sampai nomor 40. Jadi total jumlahnya ada 25 soal. Jadi kalau 25 plus 15 ada 40. Nah, untuk mendapatkan skor yang bagus di tes TOEFL, kalau bisa sih di atas 30 dari 40 soal ini. Tapi kalau nggak bisa ya di atas 25 betul. Nah, ini adalah soal contoh struktur seperti kemarin, yaitu kalimat yang belum lengkap kita diminta untuk melengkapi. Dan ini adalah soal written, kalimatnya sudah lengkap, kita diminta mencari yang salah dari 4 apa, kata ataupun frase yang bergaris bawah. Nah, itu kemarin seperti itu. Nah, terus untuk strateginya bagaimana mengerjakan soal eh, struktur ini. Jadi kita akan belajar soal struktur. Mister, itu Ya, layarnya belum oh berganti. belum. Udah? Iya, sudah. Ya ya. Jadi tadi kita sampai ini ya. Jadi ini cuma soal grammar yang struktur seperti ini, terus soal yang written. Nah, ini seperti ini. Terus sekarang kita masuk ke strateginya ya. Yang pertama, strategi mengerjakan soal struktur itu adalah memahami petunjuk dalam mengerjakannya. Kadang kalau yang tes di sini ada ya beberapa yang tidak mengetahui petunjuk pengerjaan. Jadi mereka nggak tahu ini soalnya disuruh ngapain. Nah, karena kita sudah mengetahui ya, kalau ada petunjuk di soal, kita nggak perlu membaca lagi. Terus strategi yang berikutnya kita bisa memulai ya soal yang mudah, dan biasanya soal mudah itu di nomor-nomor awal yaitu 1 sampai 5. Jadi usahakan nomor 1 sampai 5 itu betul semua. Terus sisanya 6 sampai 10 itu soal medium. Kalau bisa ya salah satu. Terus yang terakhir 11 sampai 15 itu yang soal sulit. Itu untuk kategori level di soal struktur. Kalau untuk yang soal written gimana ya, awal-awal ya soalnya mudah, 16 sampai 20 itu soal mudah, nanti yang akhir 36 sampai 40 itu soal yang sulit.
Jadi itu awal untuk strateginya. Terus yang berikutnya adalah mengidentifikasi soal. Kira-kira soal ini apa yang dibutuhkan biar kalimatnya lengkap. Apakah kurang subjek, kurang verb, atau kurang objek, atau kurang keterangan. Tapi yang paling penting sebuah kalimat itu adalah subjek sama verbnya. Jadi harus bisa menganalisa mana subjek dan verbnya. Terus eliminasi jawaban yang tidak tepat. Misalkan Anda tahu kalau subjeknya sudah ada, maka di pilihan ganda ya jangan jawab subjek lagi. Misalkan di soal sudah ada verbnya, maka di pilihan ganda jangan jawab yang ada verbnya lagi. Terus yang terakhir, tidak meninggalkan jawaban kosong, walaupun nggak tahu jawabannya karena nggak ada pengurangan skor. Ya. Nah, terus apa saja nih yang perlu kita ketahui kalau kita mau mengerjakan soal grammar? Yang pertama, ya kita harus mengetahui kalimat. Karena soal struktur memang adalah soal kalimat yang belum lengkap, maka kita harus mengetahui kalimat. Yang kedua, jenis kalimat, terus cara membuatnya, jenis-jenis kata, dan juga penggunaan verb atau dalam bahasa Inggris itu dipelajari materinya tenses. Nah, itu adalah beberapa hal yang perlu diketahui. Nah, sekarang kita masuk ke definisi kalimat. Jadi kalimat itu adalah rangkaian kata yang berpola minimal subjek dan verb. Jadi kalau Anda ingin membuat kalimat ya cukup merangkai kata aja. Nah, terus kalau misal kalimat tersebut ingin lebih panjang, maka bisa ditambah objek atau ditambah keterangan. Tapi intinya ya di subjek sama predikat itu. Jadi polanya nanti bisa SPOK atau SPK ya. Nah, contoh di sini ada my friends go to school. Nah, kalau misalkan kita pecah, itu apakah rangkaian kata? Iya, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kata. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sudah namanya rangkaian kata. Tapi apakah berpola subjek dan verb? Nah, kita lihat di sini, my friends, ini termasuk subjek karena ini adalah orang. Jadi, orang itu bisa digunakan sebagai subjek atau pelaku. Setelahnya kok ada kata lagi. Nah, udah urutan. Berarti kata berikutnya ini adalah kata kerjanya. Jadi kata kerja kata yang memberitahu sebuah aktivitas. Jadi ini kalimat. Nah, sisanya apa? Kalau sisanya sebuah kata yang memberitahukan tempat atau waktu yaitu keterangan. Jadi polanya SPK. Terus yang berikutnya she is in the class. Ini juga kalimat. Jadi she ini orang, perempuan. Is ini juga termasuk kata kerja. Jadi ini sudah kalimat. Terus yang ini juga sudah kalimat. Nah, ini gampang ya karena ini polanya pola yang sudah urut. Nah, terus bagaimana kalau pola yang bawah ini? Ini juga kalimat itu. Yang penting ada subjeknya, ada verbnya. Ini yang depan in the class, ini namanya kata keterangan. Nah, umumnya kalau kata keterangan itu biasanya di belakang. Tapi ternyata boleh kita menempatkan kata keterangan dimanapun. Di depan boleh, setelah subjek boleh, di belakang sendiri juga boleh. Nah, kalau kita tahu ini cuma keterangan ya kita anggap nggak ada. Ya. Nah, setelahnya ada kata John. John ini orang. Maka kalau ada orang, kata benda di depan, maka ini digunakan sebagai pelaku. Setelahnya ada is studying. Nah, ini kata kerja pakai verb ing, maka harus ada to be-nya. Sudah jelas, maka ini kata kerjanya. Jadi ini kalimat. Terus berikutnya ada they, mereka ini orang. Setelah subjek, maka harus ada verb. Nah, tapi setelahnya ini ada kata now. Now artinya sekarang, berarti ini menunjukkan waktu. Apakah boleh sebuah kata keterangan di antara subjek dan verb? Boleh. Jadi nggak ada masalah karena kata keterangan sifatnya aksesoris biar kalimatnya panjang. Anggap aja nggak ada udah. Nah, setelahnya itu ada kata kerja are studying. Jadi ini kata kerjanya. Ini objeknya. Itu.
Jadi susunan kalimat nggak selalu urut biasa yang seperti kita pelajari S, P, tapi biasanya ada kata keterangan terlebih dahulu, mungkin di depan, setelah subjek, atau di belakang sendiri sebagai kata keterangan itu. Yang paling penting kita harus tahu ya untuk polanya. Terus ini adalah contoh bukan kalimat atau mungkin kalimat yang tidak tepat. Yang pertama John, ini kan cuma satu ya. Maka ini adalah kata. Kalau ingin diperjelas ini kata apa? Ini adalah kata benda. Nah, jadi ini kita nggak bisa bilang subjek. Kenapa? Karena belum dirangkai. Terus yang berikutnya adalah John in the class with me. Ini kalimat yang tidak tepat. Kenapa? Karena di sini kalimatnya belum ada kata kerjanya. Ini John, ini bisa jadi subjek, tapi setelahnya cuma kata keterangan ini. In the class. With ini kan preposisi sama dengan in. Maka ini keterangan semua. Kalau ini dihilangkan, maka kalimatnya baru ada subjek. Gitu. Terus yang berikutnya sebuah buku yang besar. Ini walaupun ada 3 kata, tapi ini bukan sebuah kalimat, tapi ini adalah frase. Frase itu cuma rangkaian kata aja, nggak ada verbnya. Maka ini namanya frase. Ini kan sebenarnya cuma buku. Buku ini punya sifat besar. Jadi cuma mengatakan buku aja sebenarnya. Ini namanya frase. A very cute girl. Ini juga frase. Ini kan aslinya cuma a girl. Wanita yang sangat cantik. Nah, aslinya kan ini cuma girl aja. Cuma ada kata sifatnya, ada penjelasnya di sini. Gitu ya. Jadi ini sebuah frase. Ini 2 kata. Ini rangkaian kata saja. Ini namanya frase. Very good. Ini frase. Terus ini 2 kata. She happy. Ini kalimat yang belum lengkap karena she itu subjek. Happy itu kata sifat. Berarti kata kerjanya belum ada di sini. Terus they sitting in the class. Di sini ada they subjeknya. Terus ada kata kerja verb ing. Kemarin harus ada to be-nya kok nggak ada ya. Rumusnya salah. Maka kalimatnya juga nggak tepat. Itu. Nah itu ya. Jadi itu kalimat seperti itu. Maka kita harus mengetahui subjek itu tadi adalah kata benda. Verb itu adalah kata setelah subjek, gitu ya. Tapi harus hati-hati, biasanya ada kata keterangan. Dimanapun kata keterangan, maka anggap nggak ada. Itu aja udah. Nah silakan, itu adalah kalimat. Mungkin ada pertanyaan. Miss Marsha, ada pertanyaan Miss Marsha? Belum. Belum ya. Terus Miss Dewi? Belum. Belum ya. Paham nggak Miss Dewi kira-kira? Dikit lah ya. Bu Siti udah bisa Bu, masuk Bu. Iya Mas, alhamdulillah udah bisa join. Oh udah ya. Kira-kira paham nggak Bu ini? Yang Mengenal ini, kalimat, iya. uh, baru Paham nggak? memahami satu persatu Mas. Oh iya. Ya jadi seperti itu Bu. Jadi awal pertama kita perkenalan dulu dengan kalimat karena soal struktur nanti memang kita diminta melengkapi kalimat. Jadi kita harus mengetahui nih cara bikin kalimat, definisinya seperti apa. Jadi kalimat itu cuma rangkaian kata yang berpola minimal subjek dan verb. Nah, jadi kalau misalkan nggak ada salah satunya ya berarti bukan kalimat atau kalimat yang belum lengkap. Nah, sekarang kita akan latihan nih. Kan tadi kita sudah belajar definisi kalimat. Nah, ini kira-kira kalimatnya benar atau tidak. Kalau benar mana subjeknya, mana verbnya. Kalau salah ini kalimatnya kurang apa. Itu. Nah, saya contohkan. Ini yang pertama ada the book, buku. Ini hanya sebagai penanda bahwasanya setelahnya itu setelahnya itu adalah kata benda. Nah, karena ada kata benda di awal, maka kata benda ini bisa digunakan sebagai subjek atau pelaku. Nah, kan tinggal mencari kata kerjanya. Nah, ini di belakang ada on the table, di atas meja. Nah, di atas meja kan sebuah kata keterangan. Jadi kalau ada kata berawalan preposisi seperti in, on, at itu
cuma kata keterangan. Jadi kita anggap nggak ada. Nah, setelahnya ada kata big. Big ini yang paling terakhir. Biasanya terakhir sendiri, bisa kata kerja, bisa objek juga. Tapi kita lihat di sini, big ini kan besar. Ini adalah kata sifat. Maka kalimatnya ini belum lengkap. Nggak ada predikatnya, nggak ada verbnya. Itu. Jadi kalau mau betul gimana caranya? Caranya dengan menambah apa namanya? To be di sini. Iya, the book on the table is big, gitu ya. Jadi karena kalimatnya nggak ada aktivitas, makna aktivitasnya, maka ya kita cukup tambah to be aja. Kok to be-nya nggak di sini? Nah, to be-nya itu diletakkan yang dekat dengan maknanya. Kan maknanya sebenarnya inginnya buku itu besar, tapi buku yang tempatnya di atas meja itu ditambahkan di sini, ya. Oke, jadi seperti itu untuk contohnya. Nah, sekarang nomor 2 dari Bu Siti mungkin, Bu. Ini kalimat bukan, Bu? John with me is happy. Iya. Subjek John. Oke. Kalau happy itu kan kata sifat. Oke. With me mungkin objeknya ya. With me itu kata keterangan, Bu. Karena Keterangan ya. diawali oleh preposisi. With ya. Iya. Is bisa sama nggak? Yang kayak tadi misalnya ditambahin to be terus bisa jadi kalimat. Iya. Oke, jadi nomor 2 itu kalimat, Bu. Iya, Karena subjeknya ada to-be-nya benar. gitu tadi. Iya, iya betul, Bu. Jadi subjeknya ini John. Nah, ini cuma keterangan aja karena diawali oleh preposisi. Jadi anggap nggak ada, Bu. Iya. Nah, terus is ini kata kerjanya. Terus belakangnya ini katakanlah objek juga boleh. Oh, objeknya ya jadinya. Iya. Ya, Miss Marsha. Ya, saya mau tanya nomor 2 itu walaupun keterangan bisa ditaruh hanya di belakang, tetapi apakah semua keterangan itu boleh seperti itu? Karena nomor 2 ini kan jadi aneh ya. John with me is happy, bukan John is happy with me gitu. Apakah memang with me-nya itu memang selalu boleh di situ? Ataukah ya maksudnya jadi kayak ini secara kalimat benar, tapi apakah kalimatnya jadi berterima atau tidak? Seperti itu. Iya. Iya, jadi kata keterangan kan kalau basically-nya dasarnya itu kan hanya sebagai aksesoris. Aksesoris itu cuma tambahan aja lah. Nah, umumnya kalau kita belajar sebuah kata keterangan memang diletakkan di akhir kalimat. Jadi udah ada SPO belakangnya. Gitu. Tapi nanti kalau di soal TOEFL itu kata keterangan itu sebenarnya bisa diletakkan everywhere. Everywhere bisa di mana-mana. Misal berada di depan sendiri, setelah subjek juga bisa. Atau yang paling gampang di belakang sendiri itu juga boleh. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya kata keterangan dimanapun tempatnya itu hanyalah sebagai tambahan biar kalimatnya lebih panjang. Jadi boleh Miss Marsha. Kalau ada kata keterangan di antara subjek sama verb, memang seringnya kayak gitu kalau di soal nanti. Biar apa? Biar kita terkecoh nih. Yang jadi subjek yang John apa dua. Nah gitu. Nah kalau kita mengira John sama me itu jadi subjek itu. Iya terus? Iya, maksudnya ini secara struktur kan benar gitu. Tapi maksudnya apakah kalimatnya berterima atau tidak? Maksudnya jika misalkan kita bicara kalimat seperti ini kepada orang asing, apakah ini kalimatnya berterima? Maksudnya berterima gitu, bukan secara SPOK-nya aja gitu. Maksudnya bisa dipahami gitu. Atau bisa esensial saya maknanya. Berterima tuh mungkin lazim gitu ya Mbak ya. Lazim. Lazim untuk kita ketemu di lingkungan yang lebih luas gitu. Ya. Ya kalau kita speak kalau kita speaking kan memang kadang speaking kan sifatnya informal ya. Jadi informal itu ya kita biasanya kadang menggunakan sebuah susunan kata yang memang nggak sesuai dengan aturan, kadang iya, terus lagi kata kerjanya juga ada yang kurang. Itu kalau dalam konteks percakapan
itu it's fine, gak ada masalah gitu. Nah, kalau di sini Kalau mungkin untuk formal, yang dipermasalahkan sama Miss Marsha mungkin dari kelazimannya mungkin ya, kelaziman apakah cocoknya harusnya di sini nih, itu enggak di sini kan, seperti itu mungkin. kalau untuk formal, apakah bisa? Misalkan saya menulis surat, lalu saya menulis seperti ini. Ah, iya kalau Apakah bisa? iya kalau untuk seperti surat dan lain sebagainya, kalau untuk apa penulisan yang aslinya sih memang berada di belakang sih. John is happy with me. Tapi kadangkala memang kalau dalam soal struktur itu cara penempatan kata keterangannya itu bisa dipindah-pindah. Dan kalau misalkan lazim atau tidaknya ya kalau sesuai struktur ya it's okay, it's fine. Tapi kalau misalkan secara formal itu biasanya memang ada buku yang apa memberikan aturan bahwasanya kata keterangan itu diletakkan di belakang sendiri. Dan misalkan ada keterangan dua, itu yang diletakkan bisa keterangan tempatnya, baru keterangan waktunya. Itu kalau susunan secara lazimnya gitu. Tapi kalau misalkan nanti masuk ke soal, karena di soal itu kan memang menguji kita untuk mengetahui apakah rangkaian ini benar sesuai struktur atau tidak, maka ya nanti bisa dipindah-pindah kata keterangannya. Jadi nanti kalau kita bisa memperdalam lagi dengan melihat contoh soal di modul itu kan nanti banyak sekali itu kata keterangan yang diletakkan di antara subjek dan verb dan kita nggak sulit untuk apa memaknai ini lazim atau tidaknya karena sangat banyak sekali kata keterangannya gitu. Jadi di sini saya mencontohkan bahwasanya misal ada kata keterangan di antara subjek verb, yaitu kita cukup ketahui aja bahwasanya itu hanyalah sebuah keterangan. Kalau untuk masalah untuk lazim atau tidaknya, misalkan kita writing, ya kita bisa memposisikan kata keterangan di akhir kalimat seperti itu. Oke, Mister, izin mengkonfirmasi. Berarti kalau untuk kata keterangan ini secara grammar, kalau secara Ah, grammar ini memang dia bisa diletakkan di mana saja. boleh, Tetapi iya. kalau untuk bicara kalimat berterima atau tidak berterima, ini tidak Mm-mm. semua kata keterangan ini bisa ditaruh di manapun gitu. Iya, secara Dan umum seperti sebenarnya itu. kata berterima ini bukan tentang lazim tidak lazim, tetapi kata berterima ini adalah memang itu benar-benar ada gitu secara Iya, real. iya, iya, iya. Iya, kalau apa Terima kasih. namanya? Iya, kalau misalkan di kayak bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris mungkin ya, mungkin kalau di bahasa Indonesia mungkin ada ya aturan-aturan untuk memang apa sesuai dengan konteks tata bahasa di bahasa Indonesia. Tapi kalau di bahasa Inggris memang itu sih apa ya kompleks. Jadi kayak kata keterangan memang kalau dulu kan ketika saya belajar ya tahunya memang kata keterangan itu berada di belakang gitu. Dan sepengetahuan saya dulu memang kata keterangan itu cuma satu aja, paling banyak dua. Dan setahu saya kata keterangan itu cuma pakai in sama pakai at atau on aja. Ternyata banyak sekali itu. Jadi emang kadang kalau kita belajar apa namanya dari dulu dasar memang tahunnya seperti itu, ya kita akan merasa bimbang itu apakah ini bisa atau tidak. Ya paling kalau untuk masalah writingnya ya itu Miss ini ya bisa kita memposisikan lah apa namanya sesuai struktur sebenarnya sesuai struktur ya ya sudah sesuai aturan gitu. Terus kayak misal nih kayak kita nulis jurnal atau apapun itu sebenarnya kalau untuk ini sih selama ini sih nggak ada permasalahan itu ada permasalahan bagaimana cara penempatan keterangan di sini harus di sini tuh enggak sih itu karena mungkin ketika kita menulis itu biasanya ya apa, pembaca itu mereka enggak ini apa jeli lah apa enggak sedetail ketika kita me- mengidentifikasi kalimat itu kecuali kalimatnya pendek seperti ini. Oke, terus ada lagi Miss Dwi mungkin nggak ada. Oke.
Terus berikutnya Miss Marsha yang ketiga, a very good girl in the class. Ini kalimat bukan Miss Marsha. A very good girl in the class. Kurang Oke, is. oke. Jadi subjeknya udah ada ya. Jadi Iya. subjeknya ini sebenarnya cuma a girl, tapi dia punya sifat very good. Oke, in the class itu cuma kata keterangan. Jadi harusnya disambung pakai is. Itu. Kenapa kok pakai is? Karena kalimat di sini tidak ada makna kegiatan. Sebenarnya sih ditambahkan kata kerja yang melakukan kegiatan bisa, kayak misalkan duduk, belajar itu sebenarnya bisa. Tapi kalau nggak mau ya tambahkan is. Gitu. Terus yang keempat, Miss Dewi silahkan, kalimat atau bukan? Kalimat. Oke, kalau kalimat mana nih subjeknya? Me Oke, kata kerjanya, is kata sitting. kerjanya mana Miss Dewi? Is sitting. Is sitting. Oke, betul. Kalau kata kerjanya is sitting benar. Cuma di sini sayanya ini kan di belakang gitu ya. Nah, maka kalau ada saya berada di belakang itu namanya jadi objek itu Miss. Padahal subjek itu kan tadi posisinya harus di sebelah kiri, berarti harus di sini nih. Nah, ini sebelah kirinya is sitting ada kata nggak Miss? He atau Nggak ada she kan? harusnya ada ya. Iya, nggak ada He is kan? sitting behind me. Iya, jadi di sini Atau nggak she ada is. kata, langsung loncat ke kata kerja, maka ini nomor 4 kalimatnya belum lengkap, subjeknya nggak ada ini Miss. Kalau ini me ini jadi objek, objeknya ini behind, behind ini sama dengan ini on, with, in. Ini kan kelas katanya preposisi, keterangan. Dia ini pengen jadi keterangan jadi ini. Jadi ini behind me, ini kata keterangan sama dengan in the class. Jadi kata keterangan kan tadi sifatnya cuma aksesoris ya. Kalau ini dibuang, maka kalimatnya baru ada is sitting. Jadi yang duduk siapa belum ada. Gitu. Nah, jadi me ini saya kalau dalam bahasa Indonesia bisa jadi subjek, tapi syaratnya harus pindah posisi Miss. Sebelumnya kata kerja. Tapi kalau setelahnya kata kerja nanti jadi objek. Gitu. Jadi ini nomor 4 incorrect. Kasih aja misalkan dia, si, atau laki-laki he, atau misalkan John. Boleh. Terus nomor 5 Miss Marsha. Ya, mau tanya tadi yang nomor 4. Yang, Iya, yang nomor 4 itu kan tadi katanya bisa ditambahin kata sit kan. iya. A very good girl sit in the class. Oke. Bukannya yang benar is sitting ya? Is Oh iya. sitting apa gimana? Atau sit aja boleh. Nah, ini saya bingung membedakannya. Oh iya, iya. Ya, jadi Hmm, intinya kan nomor 3 ini memang kalimatnya perlu kata kerja di sini ya. Nah, jadi kata kerja oke. yang ingin kita gunakan itu terserah kita sih, karena kata kerja kan banyak. Ada verb yang pertama itu sit, tuh. Ada yang pakai verb ing, is sitting, itu juga bisa. Nah, jadi kalau mau pakai sit ya boleh, mau pakai is sitting juga boleh gitu. Jadi terserah aja mau ditambahkan di sini kata kerja apa. Yang penting rumusnya Hmm, ada gitu. Kalau untuk secara arti perbedaannya gimana ya, Mister? Ya kalau misal kita mau lebih spesifik itu, jadi kalau misalkan kita mau menspesifikkan kata kerjanya itu untuk mengekspresikan sesuatu yang sedang berlangsung, maka kita gunakan is sitting. Tapi kalau kita hanya ingin membuat kalimat saja secara umum aja ya udah pakai kata kerja apapun di sini boleh. Itu misalkan pakai sits. Jadi tergantung kita, apakah kita mau spesifik untuk kalimatnya biar bermaknanya berbeda atau secara general aja. Jadi kalau misalkan pakai verb satu nanti maknanya ya cuma statement aja, Miss. Kayak buku itu di atas meja. A very good girl sits in the class itu cuma informasi aja. Oke. Berarti setiap kasih S ya, sits gitu ya. Iya, nanti verb satunya pakai yang ada S-nya karena pelakunya itu tunggal si. Jadi sit-nya dikasih S sits gitu. Oke, terima kasih. Oke. Terus apa lagi? Bu Siti ada pertanyaan?
Nggak ada. Oke, sekarang Bu Siti coba Bu nomor 5. Saya ya Mas ya. Iya Bu. Nomor 5 Kalimat itu keterangannya atau F2PM itu keterangan. oke, iya. Mr. Agung itu menurut saya itu subjek, Oke, verbnya terus studies, oke. tuholnya itu objek. Oke, Jadi jadi mungkin lengkap sentensisnya. oke. Baik, iya. Tepat sekali Bu. Jadi subjeknya orang itu Mr. Agung, kegiatannya itu belajar, yang dipelajari itu tuval. Ya, jadi benar Bu. Terus berikutnya nomor 6 Miss Marsha. The man saw the boys yesterday. The man saw the boys. The man subject, so Oke, verb. Oke, iya, berarti udah. udah ya. Oke. Hmm. Ya, ini udah urutan sih. The man saw ini verb nomor 2 dari kata kerja pertama see, artinya melihat. Ya. Saya menggunakan verb kedua karena di sini saya kasih keterangan waktu kemarin. Nah, itu. Oke, terus berikutnya Miss Dewi, silakan. Kalimat bukan Miss Dewi. My friend's subject Oke, betul last week sekali. keterangan. Iya, bilang apa? Anggap aja nggak ada kan, baru ada subjek ya. Terus berikutnya, In Jakarta juga keterangan. iya betul. Ini ada was apa? Oh, verb. Sama dengan ini nih. Was sama dengan is. Tadi is kata kerja Berarti bukan? ya Iya, berarti was menjadikan juga kata. kerja. Iya, berarti kalimatnya sudah lengkap. Ya, Oke, iya. Jadi kayak is, am, are, was, were itu namanya kata kerja bantu to be. Jadi itu sama, itu kata kerja. Gunanya untuk apa? Untuk nyambung nih subjek sama kata, mungkin kata keterangan, mungkin kata benda. Ketika kalimatnya nggak ada kata kerja sama sekali, maka sambung pakai ini. Jadi ini sebagai kata kerjanya. Itu. Kalau nggak ada ini ya kalimatnya baru ada subjek, lainnya cuma keterangan. Oke, terus berikutnya nomor 8, Bu Siti. We join at 2 p.m. in the class happy. Subjeknya aku masih bingung Mas. Oke, Mana pokoknya ya subjeknya subjek ya? itu harus menggunakan kata benda yang berdiri sendiri, alias sebelumnya Belum nggak ada Boy boleh ya. ada nggak boleh ada preposisinya. Misalkan ada Ini John, tapi kan sebelumnya ada apa di sini Bu? John, wait. Nah ini kan Ini kan tadi berarti belum bisa dikatakan subjek iya, ya. Kurang karena subjek Mas. kurang subjek. Kata kerjanya ada belum Bu? Kata kerjanya in the class belum ada. Belum ada. Berarti subjeknya nggak ada, kata kerjanya nggak ada, cuma di Ah, belakang ini kata sifat kan? iya, Iya, jadi in kata the class sifatnya ini di belakang happy. jadi objek. Berarti kalimatnya belum ada subjek sama verbnya. Karena di Iya, sini with John ini cuma keterangan. Jadi walaupun ada kata John di sini, perhatikan kata sebelumnya. Kalau preposisinya iya, ya, kalau sebelumnya ada preposisi, maka ini bukan subjek. itu bukan subjek, dia Oh, jadi kata keterangan dengan preposisinya. Sama mm-mm. kayak inilah, kayak ini in sama the class. Ini kan in sama the class satu kesatuan, jadi keterangan. In the Pokoknya class. kalau iya, pokoknya kalau ada kata benda yang diawali oleh preposisi itu satu kesatuan jadi kata keterangan. Nah, ini semuanya keterangan. Keterangan semua Itu. ya. Iya, yang senang Oke. siapa nggak ada kan? Gitu. Mm-mm. Tambahi saya juga boleh ini. Boleh. Iya. Oke, terus berikutnya Miss Marsha nomor 9. Do you understand? Hmm, bukan. Bukan kalimat. Bukan kalimat. Oke, kalau bukan kalimat berarti kalimat yang nggak lengkap atau gimana, Miss? Hmm, iya, kalimat yang nggak lengkap. Karena sebenarnya dia ini kan pertanyaan ini ya, apa? Interrogatif. Do you Iya, understand? iya. Apakah kamu paham gitu? Tapi Oke, enggak, kalau di bahasa Inggrisnya dia belum kalimat ya. oke, iya, iya.
Kalau Bu Siti kira-kira gimana Bu? Ini kalimat bukan? Kalimat pertanyaan. Kalimat pertanyaan. Berarti ini kalimat. Kalimat. Oke. Kalau Miss Dewi, kalimat bukan Miss Dewi? Kalimat. Kalimat. Iya. Jadi nomor 9 ini kalimat Miss Marsha. Karena ini termasuk kalimat bertanya. Jadi kan kalimat biasanya kita bikinnya kalimat informasi, statement, kalimat afirmatif. Kan ada kalimat yang menyangkal kan, pakai not ada, terus kalimat bertanya juga ada. Jadi karena memang unsur kalimatnya sudah ada, yaitu subjek sama verb, subjeknya ini you, kata kerjanya understand. Ini understand itu termasuk kata kerja. Walaupun kalau diartikan nggak bermakna aktivitas, tapi ini termasuk kata kerja. Ini namanya kata kerja statif. Nah, kalau Kata apa? kata kerja Kerja statif, statif. statif. Oh, selain understand apa lagi ya, Ya, Mas? kata yang bermakna kayak feeling, opinion kayak misalkan merasa, Hmm. feel. Do you hungry misalnya ya? Iya. Kalau Boleh. hungry itu kata sifat, Bu. Oh, sifat ya. Sifat. Kayak understand, merasa, feel, suka, like, memiliki, have. Itu memang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia nggak bermakna gerakan, nggak bermakna aktivitas, tapi termasuk kata kerja. Nah, Memiliki. Memiliki kayak gimana? have, I have. Oh, I have. have Emang have. book. Iya, itu. Terus rasa, taste, itu termasuk kata kerja. Oke. Nah, ini juga understand ini kan kayak dia kan paham ya. Berarti maksudnya Nah, kalau secara di bahasa Indonesia merasa paham gitu kali ya. iya, kamu paham Berarti nggak gitu? berarti bisa paham, bisa apa lagi ya? Ya, mengerti Mual, bisa mual mungkin atau bisa. pusing, Iya, headache. understand, do you Heeh. understand itu? Kalau Ya, headache, headache. kalau headache itu kan kata sifat ya, kata sifat ya. Mm-mm. Bisa nggak masuk ke verb? Nggak bisa itu. Headache itu kelas katanya bukan kata kerja, tapi itu kata sifat. Kata sifat, kata benda. Gitu ya. Headache itu kata benda, iya. Kalau misalkan nih, kalau untuk kata kerja statif kan nggak banyak, maksudnya hanya beberapa lah. Sebenarnya kita bisa menghafalkan itu. Terus lagi untuk mengetahui ini kata kerja atau bukan, kita bisa tambahkan ing aja di belakang. Kalau bisa ditambahkan ing ya itu kata kerja. Umumnya seperti itu secara awam lah kalau untuk mengetahui ini kata kerja atau bukan. Misalkan understanding atau tambahkan don't aja sebelumnya, misalkan don't understand, oh ini cocok nih. Don't study, oh cocok nih. Tapi kalau misalkan don't headache, masa don't headache ya, headaching kan nggak dikasih ing nggak enak kan. Itu. Jadi kalau misalkan ingin mengetahui, coba kasih ing aja karena kata kerja kan bisa dikasih, bisa dijadikan ing. Nah, itu bisa dijadikan ing tidak. Itu untuk umumnya. Tapi kalau misalkan pengen bagus ya itu dari penguasaan kosakatanya. Cuma kalau misalkan kita nggak banyak kosakatanya ya itu tadi dengan cara awam aja kasih don sebelumnya atau kasih ing akhirannya. Gitu. Iya. Kalau do-nya itu jadi apa? Dunia ini sebagai pembantu biar kalimatnya menjadi kalimat tanya. Karena kalau dalam bahasa Inggris kita mau bertanya itu nggak cukup dengan menambahkan tanda seperti ini. Question mark nggak bisa. Jadi harus dikasih tambahan kata kerja bantu yaitu do. Maka do ini fungsinya hanya untuk membantu kalimat ini biar menjadi kalimat tanya. Itu. Berarti kayak keterangan aja. Maksudnya, enggak juga ya. Kan you-nya kan subjek, understand-nya Eh, jadi predikatnya kan jadi iya. verb-nya. Nah, do-nya jadi apa? Keterangan. Dunia ini sebagai kata kerja bantu, kata kerja bantu kalimat biar kalimatnya menjadi kalimat tanya. Kan kalau dalam bahasa Inggris kita bisa membuat kalimat dengan kata kerja biasa, single, bisa juga dengan kata kerja double. Kalau kata kerja single ya biasa pakai satu kata kerja aja seperti ini. The man saw itu. Conjunction, Ya, kok bukan conjunction tapi juga ya. bukan. Do itu termasuk kata kerja pembantu. Jadi
kita kan kalau dalam bahasa Inggris, misal kita mau membuat kalimat negatif itu, kalimat bermakna tidak, itu enggak cukup hanya menambahkan kata not saja. Tapi harus ada tambahan kata kerja lagi, namanya kata kerja bantu. Salah satunya bisa menggunakan kata do. Jadi kalau misalkan saya pengen bilang saya tidak, nggak cukup I not, tapi tambahkan do. I do not. Atau disingkat I don't. Gitu. Nah, terus kalau tanya gimana? Kalau tanya polanya juga aneh gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris itu polanya nanti harus ada dua kata kerja. Yang pertama kata kerja bantu, yang kedua kata kerja utamanya. Cuma penempatan kata kerja bantunya itu diletakkan di depan seperti ini. Do you understand? Do you have? Kan gitu kan biasanya. Do you study English? Gitu. Jadi fungsinya untuk apa ya? Untuk kata kerja bantu, membuat kalimatnya jadi kalimat tanya. Kalau misalkan kita garis-garis bawahin tuh kita bikin SPOK, kan ada SPOK, ada conjunction juga. Nah, dia berarti garisnya beda lagi dong, bukan SPOK, bukan C juga. Bukan conjunction juga. Berarti dia garis selanjutnya. Gitu. Kalau di garis bawah itu. Ya kalau di garis Iya, kan? bawah ya do-nya dianggap nggak ada itu. Jadi hanya apa sebagai auxiliary kata kerja bantu. Jadi yang di garis bawah yang you sama understand-nya. Itu. Oh, gitu. Jadi Ya. yang di garis bawah adalah intinya. Nah, do-nya kan kita tahu, oh ya kalau do di depannya subjek kan hanya sebagai kata kerja bantu biar kalimat ini jadi kalimat tanya. Tapi yang jadi pokok ya pelakunya, mana subjeknya dan mana verb utamanya. Apakah itu berlaku untuk semua auxiliary? Misalkan kayak will, could, itu juga nggak digaris bawahin? Iya, itu juga nggak di garis bawah. Kalau kita ingin mengetahui yang mana subjeknya, mana verbnya. Jadi yang jadi intinya ya sama itu. Subjeknya, setelahnya auxiliary-nya itu. Misalkan will you understand? Jadi yang jadi subjeknya ya apa namanya? You-nya. Kata kerjanya understand. Tapi kalau misalkan mau dibikin kalimat positif, statement will-nya dipindah gitu. Ya di garis bawah misalkan subjeknya ini, kata kerja bantunya will, kata kerja utamanya understand. Kan kalau yang jadi poinnya sebenarnya you understand. Ya, baik. Terima kasih. Oke. Terus Miss Dewi yang nomor 10. She will not be here tomorrow. Kalimat bukan Miss Dewi? Kalimat Kalimat. Oke, mana subjeknya? she Oke, kata kerjanya? will not be here. Oke, jadi kata kerjanya adalah will not be. Kalau here ini kata Oh, will not keterangan. be. Iya. Be ini sama dengan ini, Miss. Is. Am. Ya. Nah, sama. Cuma penggunaan be ini itu harus ada tambahannya nih. Will, can, could kayak gitu. Nanti ada materinya juga. Jadi nggak bisa nih bilang kayak gini. Si be. Nggak bisa. Kalau pakai ini bisa. Si is. Memang harus kayak gitu. Jadi kalau pakai be ada tambahan will, would, can, could. Gitu. Oh, dan not ini biar kalimatnya negatif. Jadi kata kerja mana? Ya ini, will not be. Will Karena not be. keterangan. Ya. Iya. Di S, P, K. Hanya ada 2. Gitu. Ya. Oke ya. Jadi kesimpulannya nanti kalau melihat subjek, melihat kata benda di awal, maka sudah bisa dipastikan itu subjeknya. Terus kalau melihat is, am, are, was, were, sudah jelas itu kata kerja. Terus kalau misalkan ada will, would, can, could, itu sudah jelas kata kerja tapi sama belakangnya. Gitu. Kalau ada tanda tanya seperti ini, maka yang jadi subjek setelah kata kerja bantunya. Itu. Nah, terus yang berikutnya adalah kalau ada kata benda tapi sebelumnya kok ada preposisi seperti in, at, on, dan lain-lain, itu jadi satu kesatuan sebagai kata keterangan. Nah, kalau ada kata keterangan dimanapun, anggap nggak ada. Itu aja dulu. Karena yang paling penting sekarang ini bisa menganalisa ini kalimat atau bukan. Jadi kata kerjanya masih ngacak aja dulu. Gitu. Yang penting tahu kalau ini kata kerja. Itu.
Oke, silakan ada pertanyaan. Nggak ada. Oke, terus satu lagi ya. Ini. Nah, jadi yang membuat kalimat nanti kata kerjanya bisa beda-beda, kadang pakai is, kadang pakai is sitting, ada pakai apa? Verb nomor 2 ed. Itu kenapa kok bisa beda-beda? Kadang pakai is, kadang tidak. Nah, perbedaannya itu dikarenakan jenis kalimat yang kita buat itu berbeda. Jadi ternyata ada jenis kalimat. Nah, jenis kalimat itu pertama ada kalimat verbal dari kata verb. Jadi kalimat verbal itu adalah kalimat yang ada makna aktivitasnya. Jadi ketika Anda membuat kalimat dan kalimat itu ada makna aktivitasnya, ada gerakan-gerakannya gitu, maka itu termasuk kalimat verbal. Contohnya, saya pergi ke pasar, I go to school. Di situ ada aktivitasnya pergi. Maka itu namanya kalimat verbal. Nah, kalimat verbal nanti itu ada yang bermakna aktif dan juga ada yang bermakna pasif. Kalau maknanya aktif itu, maknanya nanti adalah subjeknya yang melakukan aktivitas, melakukan kegiatan. Kalau maknanya pasif, subjeknya itu terkena atau dikenai kegiatan. Jadi si subjek ini nggak melakukan, malah terkena kegiatan. Dan kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat pasif kata kerjanya bermakna di. Kayak misalkan buku diambil. Gitu. Sama-sama ada kata kerjanya, cuma maknanya aktif atau pasif. Gitu. Dalam pembuatannya juga nanti juga beda. Ini ya. Nah, ini ada kalimat John studies English. Ini adalah kalimat verbal karena ada aktivitasnya yaitu studies, belajar. Yang berikutnya my brother is walking into the park. Ini juga kalimat verbal karena ada kegiatannya itu jalan. Tapi kata kerjanya kok beda. Nah, penggunaan kata kerja ini secara umum aja dulu bahwasanya ya terserah kita mau pakai kata kerja yang mana. Yang ingat. Tapi kalau dalam soal kan nanti kata kerjanya nggak selalu pakai verb ing terus, kadang pakai verb yang lain. Nah, maka kita perlu mengetahui. Nah, kalau saya mau bikin kalimat verbal yang ada makna kegiatannya dan ingin bermakna aktif, maka kata kerja yang dipakai cuma ini nih. Anda bisa pakai verb 1 atau verb 1 yang dikasih s, bisa pakai verb 2, verb 3 atau verb 1 ing. Nah, ini nanti kalimatnya jadi kalimat verbal aktif gitu. Nah, kalau ini saya pakai verb 1 yang ada s-nya, berarti ini kalimat verbal aktif, si subjek melakukan. Gitu. Kalau ini juga verbal aktif karena saya pakai verb ing dan verb ing itu memang harus ada tambahan to be-nya. To be nggak cuma is, ada am, are, was, were, be. To be-nya pilih sendiri. Gitu. Ini kalimat verbal aktif. Nah, kalau mau bikin kalimat pasif gimana? Gampang, cukup pakai to be tapi bukan diikuti verb ing, tapi verb nomor 3. Maka kita perlu mengetahui verb nomor 3. Verb nomor 3 ya umumnya pakai ed, played gitu. Yang enggak teratur harus hafalan kayak misalkan memberi, give, verb 3-nya given. Nah, kalau umumnya yang berakhiran en gitu aja. Given, written, ridden. Nah, nanti artinya jadi di gitu. Nah, maka Anda bisa tahu kok ini pakai verb 1, kok ini pakai to be verb 3. Oh, karena ini kalimatnya yang ini aktif, kalau ini kalimatnya yang pasif. Kok kalimatnya ini pakai verb nomor 2? Oh, karena saya pakai verbal aktif yang menggunakan verb nomor 2. Jadi verbnya nanti pilih sendiri gitu. Itu ya. Jadi ini adalah jenis kalimat verbal, maknanya aktif dan pasif. Ada pertanyaan? Oke, Ya. silakan Miss Marsha. Mister, kalau misalkan saya mau pakai yang pola pakai SES itu, bisa berarti my brother walks, my brother, iya, langsung walks. My brother walks to Betul. the park. Iya, Bisa ya kayak gitu ya. bisa. Nah, kalau yang is walking, kalau misalkan kita lihat di aturan sebelumnya ya, aturan sebelumnya, Ah, ini
berarti ada double ini dong, double verb. Ada is, ada walk. Walaupun is, tapi walking harus ada temennya ya. Nah, ini gimana? Iya, kalau apa namanya, kata kerja dalam bahasa Inggris itu kan apa namanya, ada berapa itu? 5 kan? Ada verb 1 ini kan, verb 1 S, verb 2, verb 3, verb ing. Nah, dalam bahasa Inggris itu memang ada tambahan ya, yaitu namanya kata kerja bantu. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk membantu kata kerja lainnya seperti verb ing ini biar menjadi kata kerja sesuai aturan itu. Jadi verb 1 ing ini memang butuh to be, butuh kata kerja bantu. Biar apa? Biar kata kerja verb ing ini bisa menjadi kata kerja seutuhnya. Karena kalau nggak ada to be-nya nanti bukan kata kerja, ada fungsi lain gitu. Bukan kata kerja, nanti malah jadi kata sifat. Jadi nanti ada materi tersendiri. Verb ing itu fungsinya jadi ini dan ini. Kalau ada to be-nya jadi ini, kalau nggak ada to be-nya jadi ini. Jadi nggak double. Ya memang double karena kata kerja itu ada kata kerja utama, ada kata kerja bantu. Nah, kalau yang bisa langsung nggak perlu bantuan itu cuma verb 1 S dan verb nomor 2. Tapi kalau verb ing harus dibantu. Itu pakai kata kerja bantu. Iya. Terus yang gimana ini, Miss? Jadi menurutnya Miss Marsha, is walking jadi kata kerjanya 2 ya. Is sama walking itu. Iya, itu memang kata kerjanya 2, namanya verb phrase. Terbentuk dari kata kerja bantu dan kata kerja utama. Apakah ada dalam bahasa Inggris? Gitu. Memang harus selalu seperti itu kan ya? Memang harus seperti itu. Syaratnya verb 1 ing ini harus dibangun dengan verb phrase. Gabungan verb bantu dan verb utama. Itu. Karena frase itu kan rangkaian kata ya. Rangkaian kata nggak cuma benda dikasih sifat, ada juga ya ini verb phrase ini. Rangkaiannya gimana? Kata kerja bantu dan kata kerja utama. Itu. Oke. Mister, bedanya into the park sama to the park tuh apa ya? Kalau into itu kan lebih kayak menuju gitu. Ya, misalkan saya Oh, jalan menuju gitu. Kalau tuh ya biasa aja ke gitu aja. Hanya sebagai apa ya, cuma informasinya aja saya pergi ke sana gitu. Tapi kalau into itu ada prosesnya. Tak 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 itu kan. Kan biasanya kita bilang saya lagi berjalan menuju gitu kan, berarti kan orangnya lagi jalan itu, lagi mengikuti sebuah proses ke tempat itu. kalau naik pesawat berarti into ya? Misalkan mau ke negara mana gitu, pakainya into juga. Ya kalau apa naik pesawat kan apa namanya, konteksnya general kan, konteksnya general. Jadi ya kita bisa pakai to, kalau pakai into kan menuju kan. Naik pesawat ke ini, misalnya ke mana ya? Ke Bali misalnya. Ya, ya kalau naik Menuju Bali. ya kan kalau naik pesawat kan apa namanya, proses itunya kan proses secara umum aja kan, bukan proses step by stepnya kan. Kalau kayak itu lebih condong ke kayak kita menggunakan apa, proses ini apa, perjalanan yang dekat lah, kayak misalkan kita dari satu lorong mau ke kelas itu kan proses step gitu, ada stepnya itu. Kalau menuju Berarti ya, into berarti emang untuk step yang ada iya stepnya aja. iya Oke. Kalau yang a ball was played by John yesterday ini berarti subjeknya a ball, ah, verbnya was played, ah, objeknya by John, keterangannya yesterday gitu ya. iya iya. Sesuai. Jadi kalau yang kedua ini by John itu sebenarnya keterangan sih, karena sebuah verb pasif itu kan nggak punya objek, itu Oh, pasif nggak ada objek nggak ada ya. objeknya, jadi polanya SPK. Kalau yang ada objeknya itu kalimat aktif, saya makan apel gitu. Kalau kalimat pasif itu nggak memiliki objek umumnya,
Tapi ada kata kerja khusus yang memang nanti walaupun dia pasif punya objek, tapi secara umum nggak punya objek alias diikuti keterangan. Cuma kan yang difokuskan di sini kan yang penting tahu kan subjeknya ini, kata kerjanya ini. Kalau belakangnya ya misalkan kita nggak tahu nih, mau dinamai objek silakan, mau namai keterangan juga boleh. Oke, terus berikutnya jadi ini ya, untuk bikin kalimat verbal caranya seperti itu. Bisa bikin kalimat aktif, bisa juga bikin kalimat pasif. Tinggal bikin-bikin sendiri mau pakai verb nomor berapa gitu. Jadi sekarang kita belajar yang penting tahu dulu apa namanya. Oh, ini pakai verb 1 lah gitu. Jadi kayak mau pakai verb ing harus ditambah to be. Terus pakai verb 3 harus ditambah have dulu. Jadi verb 3 ini misalkan pergi, bahasa Inggrisnya gone, maka saya bilangnya I have gone. Kata kerjanya jadi satu kesatuan itu, have gone gitu. Ya, ada lagi pertanyaannya? Nah, kalau Miss Dewi ya bisa memperbanyak kosakata kata kerja Miss, verb 1, verb 1S, gitu. Verb nomor 2. Nanti bikin sendiri ini. Subjeknya saya, kamu, kita, mereka. Itu mau pakai verb berapa dulu yang mau dibikin. Oh, terus yang berikutnya bikin kalimat pasif. Kalimat pasif biasanya pelakunya bukan orang, kayak benda mati, buku, bola gitu. Nanti artinya bermakna di. Oke, satu lagi kalimat nominal ya. Jadi ada 2 jenis kalimat. Nah, ini namanya kalimat nominal. Nah, apa itu kalimat nominal? Itu kalimat yang tidak ada makna kegiatannya. Jadi kalau kalimat tersebut makna kegiatannya nggak ada, maka itu tergolong kalimat nominal. Contohnya nama saya Mr. Afif, kan nggak ada makna aktivitasnya di situ. Ini buku, nggak ada makna aktivitasnya. Mereka di dalam kelas, nggak ada. Itu kalimat nominal. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nama saya Mr. Afif. Yang pertama subjek dulu. Karena nggak ada aktivitasnya makna itu, maka kata kerjanya pakai kata kerja bantu to be. Macamnya tadi is, am, are, was, were. Pilih sendiri, cocokkan sama subjeknya. Kalau ingin bilang nama saya berarti my name, to be-nya adalah is, complement ini objek ya. Mr. Afif. Itu. Ini buku, ada aktivitasnya. Ini this, to be-nya is buku, a book. Mereka di dalam kelas, ada aktivitasnya. They are in the class. Gitu. Jadi itu to be fungsinya di dalam kalimat nominal ini sebagai kata kerja utama. Kenapa? Karena nggak ada makna aktivitasnya. Tapi kalau di yang sebelumnya di sini, yaitu taking ini, is walking, ini sebagai pembantu, membantu kata kerja verb being. Makanya ini namanya auxiliary verb, kata kerja bantu. Ya. Selesai untuk mengetahui apa itu jenis kalimat verbal dan nominal. Jadi Anda tahu kok ini pakai to be, kok ini enggak. Itu kok ini pakai verb ing, yang ini pakai to be verb 3. Itu. Kalau mau bikin kalimat terserah bikin pakai verb yang mana. Oke, silakan ada pertanyaan. Bu Siti, ngantuk Bu. Belum ada Belum ya? pertanyaan, Mas. Masih mencerna yang disampaikan. Bentar lah ya. Miss Marza ada, Miss Marza. Belum. Belum ya. Miss Dewi? Belum. Belum ya. Ya, kalau Miss Dewi ya sambil dipraktekkan Miss Dewi di rumah itu, kalau udah paham biar enggak lupa lagi ya harus dipraktekkan. Oke, Ya. jadi kita belajarnya masih secara umum ya. Jadi yang penting Anda tahu kalimat itu rangkaian kata berpola minimal subjek dan verb. Nah, kalau mau
tahu verbnya pakai yang mana, ya tinggal bikin aja mau kalimat verbal atau nominal, mau yang aktif atau yang pasif. Itu aja. Nah, terus sudah lah, ini buat latihan besok aja ya. Bisa dikerjakan. Oh, ini belum running. Nah, ini. Ya. Ini mengidentifikasi jenis kalimat. Tadi kan ada kalimat verbal, ada kalimat nominal. Kalau ini namanya kalimat nominal. Kenapa? Karena kalimatnya cuma subjek sama verb. Verbnya pakai to be. Ini happy kata sifat. Subjek, verb, objek. Kalimat nominal. Gitu. Mau nyoba? Nyoba aja ya. Tiga aja udah. Yang lainnya buat besok. Siti silakan Bu. Yang kedua, John John eats an an apple. apple ya. Iya, Apple. harusnya an itu Bu, An salah ya. ketik. Iya. Itu Kalimat verbal kalimat atau nominal? verbal aktif. Oke, verbal aktif. Kok tahu pakai verbal yang maknanya aktif? Karena menggunakan verb berapa, Bu? Karena menggunakan verb 1 plus Iya, S. iya. Kok verb satunya dikasih S, Bu? Enggak, verb satu Karena biasa aja. dia subjeknya itu pakainya John gitu, bukan Iya, I, me. iya. Ya, Karena pelakunya orang yang ketiga orang tunggal. ketiga Iya. tunggal ya bahasanya gitu. Kayak he, she, it itulah ya. Mm-mm. Terus yang berikutnya Miss Marsha, kalimat verbal atau nominal, Miss? My book was brought by me. Iya. Jadi pertanyaannya apa? Ini kalimat verbal atau nominal? Verbal atau nominal? Iya. Jadi bedanya gimana ya? Bedanya kalau kalimat verbal ada aktivitasnya, kalau kalimat nominal tidak ada makna aktivitasnya. Oh, ini ada aktivitasnya brought. Oke, ini kalimat verbal berarti ya. Ya, Oke, terus maknanya yang aktif atau yang pasif? Kan ada dua tadi. pasif. Pasif karena menggunakan kata kerja apa sama apa? Was by me. Iya, Was pakai brought by me. iya, pakai kata kerja to be dan verb nomor 3. 3. Iya. Oke, terus berikutnya Miss Dwi, in the class we are busy. Kalimat verbal atau nominal? Verbal. Verbal. Kalau kalimat verbal kan kalimat yang ada makna kegiatannya, ada aktivitasnya, ada gerak-geraknya gitu. Kalau subjeknya mana, Miss? We Kata kerjanya are. Busy ini kata apa sih? Oh, berarti Sifat. nominal ya? Kalimat nominal. Iya. Makanya cuma pakai to be aja kata kerjanya kan. Gitu. Ya. Jadi ini subjek, ini verb, ini objek, ini cuma keterangan di depan aja udah. Nah, jadi bisa dibaca lagi ya. Nanti biar lebih paham apa itu kalimat verbal, apa itu kalimat nominal. Oke. Silakan. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Mister, Iya. ada request. Oke. Mau ini dong, Mister, setiap belajar mau ditampilin contoh soal structure sama written. Oh iya, iya. Iya bisa nanti. Ini kita kan belum masuk ke situ ya. Jadi nanti ada soalnya juga. Oh maksudnya Iya. Miss Marsha mau nampilin atau besok Miss Arif nampilin gitu? Mister nih nampilin. Oh iya, iya. Jadi yang sesuai sama materi kita. Nah itu dilihat Oh iya, iya, iya. structure sama written-nya gitu. Saya Oh, kadang tuh oke. walaupun misalkan di sini udah paham, tapi pas ngeliat soal structure written kok kayaknya jadi bingung lagi gitu. Iya, iya, iya. Biar terbiasa aja sih. Iya, ya bisa besok. Ya jadi ini kan kita lagi belajar kayak pembekalan dulu lah biar nantinya kita bisa
memahami yang sudah ada di buku, karena di buku kan nanti kita udah langsung ringkasnya, ini kalimat verbal, ini kalimat nominal gitu. Ya nanti bisa kita tambahkan lah untuk mengetahui ini kalimat verbal atau nominal. Ya kayak ini aja, ini kan kalimat nominal aja ya, karena ini subjeknya, ini kan keterangan, ya kan. Ini happy, ini kan kata sifat kan, ini keterangan. Tapi cuma pakai is, ini kalimat Salah nggak? The nominal. boys. Nah itu loh maksudnya kalau dia udah diginiin tuh kayak nggak tahu yang salah yang Oh, mana. The boys iya and iya. girls. Kayak gitu. Iya. Oh, Is-nya yang nggak benar ya Mas ya. Karena the boy iya, kan is-nya. sama gitu ya. The Iya. boys. Karena banyak ya. Iya. Art gitu. Iya, kenapa Hanya enggak? bukan tunggal kan ada. Iya kan nanti ada materi written sendiri kan, ini cara ngerjainnya gimana, cara menggal-menggalnya mana itu. Tapi kalau kita udah dikit paham materi dasar ya kita udah langsung lihat oh is ini connected. Ya biasanya kan kalau yang written sama structure kadang yang written sedikit lebih complicated karena apa? Karena ya yang di garis bawah seperti benar, tulisannya memang seperti itu benar. Cuma kan kalau untuk yang written kan harus dipisah-pisah mana subjeknya, verbnya, biar kita tahu oh ini subjeknya ini, bahannya benar, penandanya benar, oh ini kata kerjanya gabungannya benar, kecocokan sama subjeknya benar. Jadi harus dipisah-pisah, nggak bisa langsung lihat nih. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ya jadi seperti itu ya, jadi nanti bisa ya ditampilkan lah untuk ini kalimat verbal atau nominal di soalnya. Oke, ini untuk besok aja nih. Nah, ya. Ini bisa buat latihan di rumah ini. Oke, saya kira cukup ya. Nggak usah banyak-banyak, yang penting tahu untuk mengenal apa itu kalimat, terus lagi jenis kalimat dan cara membuatnya. Tuh. Oke, jadi ketemu lagi malam apa? Malam Rabu ya. Ini malam Rabu, malam Kamis. Malam Kamis. Kalau BCT malam kayak gini bisa, Bu? Malah justru saya luang waktu malam Mas. Oh, malam ya. Iya seringnya. Ya, Kecuali kalau aku udah tepar nggak bisa melek. ya, ya. Biasanya tidur malamnya baru melek. Cuman kalau ada aktivitas ya tidurnya kan bisa dipending. Kalau ada aktivitas. Ya kan kalau nanti offline-nya kan udah langsung ringkas, Bu. Nggak perlu membahas lagi kan, paling cuma review aja. Jadi bisa langsung cepat itu. Iya, saya malah nyaman belajar malam gitu. Gitu Kalau ya. sore waktunya kontal-kontal. Ya. Oke. Ya info-info aja Mas, misalnya ada kelas gitu. Ya, oke. Kalau tadi Mas Imam nggak masuk misalnya. Oh iya, ini Mas Imamnya itu habis operasi gigi dan mulut Mas. Oh Jadi iya. Rabu kemarin sama hari ini saya lupa nggak ngabarin panjenengan. Mohon Ya, maaf. nggak apa-apa. Nggih. Kalau tadi sih yang masuk cuma satu sih Ya Allah. kelasnya. Iya. Yang lainnya ya ada yang baru pulang sekolah karena kecapean gitu. Iya, tadi sih pulangnya rada sih jam 1. Tapi baru perdana hari ini dia baru berangkat sekolah. Kemarin-kemarin izin juga karena operasi mulutnya itu Ya. baru membaik gitu. Oke, Ya, baik. Kita lanjut di pertemuan berikutnya. Kalau misalkan ada pertanyaan nanti bisa chat aja, kayak misalkan kurang paham apa itu bisa chat ya. Oke, saya baik. kira cukup untuk kelas kita. Sebelum ditutup, mari kita tutup dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Finish. Thank you very much. And the last say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Oke, Mister. sama-sama. Terima kasih semuanya.